Bioreaktor untuk padatan. Terdapat SFF dan SMF. SFF digunakan untuk pengawetan makanan atau mengubahnya menjadi produk baru. Biasa digunakan pada pembuatan keju dan roti. Sedangkan SMF biasa digunakan pada pembuatan anggur, bir, dan susu fermentasi. Konsep fermentasi. Fermentasi merupakan bentuk pertumbuhan mikroorganisme dalam media yang menguntungkan. Cara mikroba mendapatkan energinya yaitu autotrofik dengan menggunakan cahaya dan heterotrofik dengan mendegradasi zat organik melalui reaksi redoks. Selanjutnya, fermentasi kinetik merupakan perubahan atau variasi dalam beberapa variabel dari waktu ke waktu. Dalam fermentasi berguna untuk menentukan kriteria kontrol. Dalam kasus fermentasi, variabel yang paling umum digunakan adalah sintesis biomassa. Monod menciptakan model yang menghubungkan sintesis biomassa dengan substrat yaitu sebagai berikut. Kemudian dimodifikasi menjadi model tingkat pertumbuhan spesifik dengan persamaan sebagai berikut. Fase pertumbuhan mikroba yaitu fase lag di mana mu sama dengan 0 atau pertumbuhan belum terjadi. Fase eksponensial di mana mu lebih dari 0 atau mikroba belum tumbuh. Fase stasioner di mana mu konstan atau mikroba mulai berhenti tumbuh, dan terakhir fase kematian. Variabel pengganti biomassa ada konsumsi substrat, sintesis metabolit, O2 atau CO2, dan suhu atau pH. Reaktor merupakan perangkat untuk mengukur variabel. STR merupakan reaktor yang umum digunakan. Pada SFF terdapat konsep, yaitu mikroba tumbuh di dalam atau di atas substrat pada tingkat kelembapan yang ditentukan tanpa adanya air bebas. Ciri-ciri SFF yaitu adanya partikel padat, sistem yang heterogen sehingga menghasilkan gradien, dan tingkat kelembaban dalam matris padat yang relevan dengan perkembangan proses. Bioreaktor SFF memiliki fitur utama yaitu sistem terisolasi, sistem perpindahan panas, dan sistem pengaduk tidak sensitif. Orstom atau reaktor kolom, salah satu bioreaktor SFF, digunakan untuk menetapkan karakteristik kinetik yang memungkinkan penentuan O2 dan CO2 yang berhubungan dengan sintetis biomassa. Penentuan O2 dan CO2 dapat dihitung dengan persamaan berikut. Mengukur jumlah O2 atau CO2 selama SFF berfungsi untuk mempresentasikan pola kinetik SFF dengan cara yang relatif non-invasif. Fermentasi yang akan dilakukan akan menghasilkan energi. Energi tersebut akan mempengaruhi kenaikan suhu, kebutuhan udara, laju pertumbuhan mikroba, dan jenis reaktor yang digunakan. Pasokan udara merupakan faktor penting dalam SFF aerobik, karena udara menyediakan O2 yang dibutuhkan, mentransfer panas, serta menghilangkan CO2 dan volatil yang dihasilkan. Hubungan antara panas yang dihasilkan dengan udara yang dibutuhkan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Berikut merupakan rancangan reaktor SFF yang baik. Adapun skema reaktor zimotis, reaktor khusus reproduksi jamur, terdiri dari plak vertikal. Merancang reaktor SFF yang tepat yaitu reaktor harus sederhana, serta kriteria peningkatan skala kualitas berdasarkan trial dan error. Kriteria skala meliputi pencampuran, aerasi, oksigen dan perpindahan panas, daya spesifik, P per V, koefisien perpindahan massa volumetrik, kecepatan ujung impeller pengaduk, dan konsentrasi oksigen terlarut. Karakteristik yang harus dimiliki fermenter yaitu harus dibuat dari bahan yang sesuai, memiliki sirkulasi air pendingin, memiliki gerakan dan agitasi, memiliki peningkatan khusus untuk sterilisasi, memiliki pasokan udara, berisi sistem untuk menentukan konsentrasi O2 dan CO2, dan dapat digabungkan ke komputer untuk diprogram. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton, see you!